Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astia Wijayanti dari SMA Negeri 1 Gadingrejo. Saya salah satu siswa dari kelas 12 IPS 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas dengan guru pembimbing Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Industri merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut Mudrajat Kuncoro, industri kecil dan rumah tangga atau IKRT memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serapnya terhadap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah. Industri kue semprong Fauzi ini merupakan usaha yang dilakukan secara perorangan yang memiliki peranan yang cukup besar untuk masyarakat sekitar. Industri ini diciptakan agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Alhasil, pendiri kue semprong berhasil dan memberi label usahanya dengan nama ia sendiri, yaitu Fauzi Semprong. Siklus 1, keinginan untuk berubah. Siklus 2, melepaskan halangan-halangan. Siklus 3, rasa memiliki bertambah. Siklus 4, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Siklus 5, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Siklus 6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Siklus 7, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Untuk melihat strategi siklus pemberdayaan masyarakat, maka peneliti akan membahas lebih lanjut pada pembahasan sebagai berikut. Siklus yang pertama, bahwasanya orang yang bergabung dalam usaha ini ingin melakukan perubahan ketika bergabung dalam usaha ini, terutama ingin berubah keadaan ekonomi, misalnya para ibu rumah tangga. Siklus yang kedua, Pak Fauzi ini meyakinkan kepada karyawan setelah mengikuti ini pasti mampu melewati rintangan yang dihadapi karyawannya, yaitu pembuatan kue, pemasaran, dan pikiran negatif. Siklus yang ketiga itu Ibu Ratna memiliki banyak peningkatan, terutama dalam hasil yang diperoleh dalam bekerja semakin baik ke depannya. Ibu Ratna selalu mengeksplorasi hal-hal baru untuk perkembangan usaha ini ke depannya supaya lebih baik dan kebijakan yang telah ditetapkan bosnya. Siklus yang keempat, karyawan cocok dengan kebijakan yang dibuat, tidak merugikan karyawan dan alhasil karyawan bisa mengembangkan peran dalam industri ini. Karyawan selalu mendapatkan motivasi agar hasil kinerja makin baik dan karyawan bisa berkembang. Siklus yang kelima, karyawan mempunyai target untuk industri ini, yaitu kue semprong agar bisa dipasarkan sampai luar Lampung. Produksi semakin meningkat, bisa membuka cabang lebih banyak lagi agar masyarakat terbantu. Siklus yang keenam, perubahan yang dialami karyawan yaitu keberhasilan dalam peningkatan produksi maupun kualitas kerja, maka akan bertumbuhnya rasa bahwasanya dari awal berpikir pesimis ketika sudah bergabung atau berkontribusi di dalam usaha ini berubah menjadi optimis dan merasa senang sudah bisa melakukan perubahan di dalam dirinya maupun usaha yang ia bekerja. Siklus ketujuh, Ibu Ratna selaku karyawan ingin membuka usaha yang sama seperti ini juga, tetapi karena faktor biaya yang sangat butuh modal banyak menjadi halangan untuk membuka usaha yang sama. Jadi faktor penghambatnya yaitu modal. Dengan hadirnya industri kue semprong ini, masyarakat sekitar merasa terbantu dan dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan ekonomi serta bisa membantu meringankan beban suami. Di usaha ini, para karyawan yang bekerja rata-rata ibu rumah tangga. Menurut Pak Fauzi sendiri, selaku pemilik usaha, merekrut para ibu rumah tangga untuk bekerja karena ibu rumah tangga lebih bisa mengerti dan telaten serta cekatan dalam membuat kue dan pastinya lebih mudah dalam proses pemberdayaan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara membuat kue semprong yang baik, enak, dan benar. Dengan ini, peneliti akan membahas lebih lanjut menggunakan 5 strategi atau yang biasanya disebut dengan 5P, yaitu sebagai berikut. P1, pemungkinan atau keinginan untuk berubah dan melepaskan halangan-halangan.
P2 penguatan atau rasa memiliki bertambah dan mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. P3 perlindungan atau pencapaian hasil dan target yang lebih besar. P4 penyokongan atau perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. P5 pemeliharaan atau merasa tertentang untuk upaya yang lebih besar. P1 dapat berupa memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat setempat yang belum berkembang secara sempurna, dan terutama untuk masyarakat yang ingin bekerja dengan cara memberikan pemahaman dan penyuluhan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ingin bergabung tentang bagaimana usaha kue semprong, mengajari keterampilan yang dibutuhkan. P2 ada beberapa penguatan yang diberikan, yaitu memberikan penguatan keterampilan dan penguatan yang dapat berkembang dan percaya diri yang pastinya akan menunjang kemandirian mereka. Selain itu, memberikan pelatihan khusus serta memberikan strategi memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan. P3 perlindungan yang diberikan berupa mencari informasi jika menemui kendala dan berkonsultasi langsung dengan karyawan dan memberikan nasihat kepada karyawan agar terhindar dari persaingan tidak sehat. P4 dapat berupa bimbingan, penyuluhan, dan dukungan, akses informasi yang lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dalam kondisi ideal. Pemberian bimbingan teknis atau BIMTEK dalam bentuk pelatihan sangatlah berguna bagi kelangsungan usaha ini. Bimbingan merupakan suatu paket untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga proses pembinaan tetap berjalan. Bimbingan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha ini. P5 pemeliharaan yang dilakukan berupa menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, melakukan musyawarah jika para karyawan tidak setuju dengan kebijakan yang telah dibuat. Pengaruh Pak Fauzi dalam membina dan mengarahkan serta mengayomi karyawan sangatlah positif. Peran serta mereka dan pengaruhnya sangat terasa sekali dalam menjaga stabilitas dan arah kehidupan usahanya. Perkembangan usaha ini dari waktu ke waktu semakin berkembang dan sukses. Dulu hanya rumahan biasa saja, sekarang karyawan ada 15 orang. Hadirnya industri kue semprong ini sangat membantu perekonomian warga sekitar. Merasa terbantu sekali, terutama untuk para karyawan. Para ibu rumah tangga bisa lebih produktif lagi. Kualitas kue semprong dari waktu ke waktu semakin bagus, soal rasa sangat dijamin, enak dari dulu sampai sekarang. Dari bahan baku yang digunakan saja berkualitas, tidak abal-abal, menggunakan gula murni, dan pastinya halal dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Hadirnya industri kue semprong ini di Desa Mataram semakin banyak dikenal, menimbulkan semangat masyarakat lain untuk menciptakan usaha dan membuka lapangan usaha baru. Industri ini memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar yang positif bukan negatif. Kesimpulannya adalah jumlah karyawan dengan cukup banyak, yaitu 15 orang yang telah berhasil diberdayakan oleh Pak Fauzi ini berhasil untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya maupun potensi desa yang dimiliki dan mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar. Keberlangsungan ini akan cukup dirasakan oleh semua yang terlibat dalam proses pemberdayaan ini. Usaha ini mampu membuat produk yang sudah mempunyai label sendiri dan menjadikannya salah satu contoh bahwa usaha tersebut sudah berhasil dan berkembang secara pesat hingga saat ini.